Kembali disergap pemirsa, dua kelompok warga di Kota Palopo, Sulawesi Selatan terlibat bentrok. Kedua kelompok berhadapan-hadapan saling serang menggunakan batu, busur, dan senjata api rakitan. Bentrok sempat mengakibatkan jalan Trans Sulawesi lumpuh. Video amatir warga merekam bentrokan antar dua kelompok warga yang terjadi di jalanan Trans Sulawesi, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Dengan berhadap-hadapan, kedua kelompok warga saling serang menggunakan batu, anak panah, dan senjata api rakitan jenis paropo. Warga sempat mendengar beberapa kali suara letusan dari senjata api rakitan yang diduga digunakan. Polisi yang cepat datang ke lokasi sempat kewalahan membubarkan bentrokan. Bentrokan berhasil diredam setelah bantuan Sabara Polres Palopo tiba di lokasi kejadian. Hingga malam hari, sejumlah polisi masih berjaga di lokasi kejadian untuk menghindari bentrokan susulan. Meski tak menimbulkan korban, namun bentrokan sempat mengganggu arus lalu lintas. Polisi pun masih menyelidiki penyebab dan para pelaku bentrokan. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah rumah toko mes penginapan karyawan hiburan malam di Makassar tiba-tiba terbakar. Kebakaran mengejutkan warga karena mes kosong sejak tempat hiburan malam ditutup semasa pandemi. Namun petugas menemukan sesosok mayat perempuan dalam kondisi terbakar di sebuah kamar di lantai 2. Sebuah ruko di Jalan Nusantara, Kecamatan Wajo, Kota Makassar terbakar. Api terlihat berkobar dari lantai 2 ruko yang dijadikan mes atau asrama tempat tinggal karyawan sebuah tempat hiburan malam. Pemadam kebakaran Kota Makassar menurunkan 10 unit mobil damkar untuk menjinakkan api. Api berhasil dilokalisir sehingga tidak merambat ke bangunan sekitarnya, diantaranya sebuah karaoke yang terletak tepat di samping mes. Namun berita duka bertambah. Setelah berhasil dilokalisir, ternyata api kembali berkobar di lantai 2 ruko. 10 unit mobil damkar diturunkan untuk kedua kalinya. Api berhasil dipadamkan. Tak disangka, ditemukan jasad seorang perempuan di depan sebuah kamar di lantai 2 ruko. Sudah bisa kita kuasai, makanya kita kaget juga kenapa habis sholat isya tadi ya. Habis sholat isya itu ini tiba-tiba menyala lagi kembali. Makanya mungkin ada bara-bara, tapi kami yakin tadi bahwa ini sudah selesai tadi karena memang tim dari rescue teman-teman tadi sudah menyisir sampai yang kedua. Ini di atas ini banyak kamar-kamar petak, ini kan wisma, tempat kos ini. Yang katanya dari masyarakat ini sudah kosong, tapi yang kami herankan kenapa tadi ternyata ada kita temukan satu korban. Menurut warga sekitar, mes atau asrama karyawan tempat hiburan ini sudah kosong sejak pandemi COVID-19 merebak. Tidak diketahui identitas korban tewas, diduga penjaga lokasi asrama tersebut. Tentu ada hal yang lain. Maka nanti kita lihat dari hasil otopsi. Nah, terus dari ini kita lagi mau identifikasi juga. Ya, yang bersangkutan ini sebagai apa di tempat ini, karena tempat ini ya memang dulunya rumah kos-kosan. Ya, kos-kosan. Tetapi menurut informasi yang lain sudah tidak ada lagi isinya. Korban tewas dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Bayangkara untuk menjalani otopsi dan identifikasi. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun petugas PLN telah melakukan pemeriksaan awal dan diduga terjadi hubungan pendek arus listrik atau korsleting. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Rio Muhammad Nur, Andi Dari Sunggu melaporkan. Penemuan mayat seorang gadis ABG di sebuah kolam ikan di Tasikmalaya masih menjadi misteri. Namun muncul dugaan pembunuhan karena ditemukan luka di bagian wajah dan juga tangan. Kejanggalan lain yang ditemukan adalah gadis belia tersebut membawa sebuah tas berisi pakaian. Gadis diperkirakan berusia belasan tahun ditemukan tewas terapung di sebuah kolam ikan di Kampung Cihandiwung, Indihiyang, Tasikmalaya. Gadis tersebut mengenakan pakaian lengkap dan membawa banyak pakaian di dalam sebuah kantong plastik kresek. Kondisi mayat sudah mulai membusuk, diduga telah tewas beberapa hari. Polisi memeriksa sejumlah saksi, namun warga setempat mengaku tak mengenal gadis tersebut. Jasad gadis belia tersebut dibawa ke RSUD Dr. Soekarjo, Tasikmalaya. Berdasarkan pemeriksaan sementara dan visum luar, ditemukan sejumlah luka diduga akibat tindak kekerasan.
Luka-luka tersebut diantaranya ditemukan di bagian wajah dan tangan korban. Sementara kita lihat nanti untuk lebih jelasnya hasil otopsi, cuma secara visual dapat kita lihat ada tanda-tanda kekerasan di wajahnya, di bagian tangan, dan bagian kepala. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan sampaikan. Jadi untuk mayat sendiri? Untuk memastikan penyebab kematian, kepolisian akan melakukan otopsi pada jasad korban. Hingga saat ini belum diketahui identitas korban. Saat ditemukan, korban mengenakan kaos warna hijau, celana jeans biru, dan sepatu putih bercorak. Polisi juga menemukan satu buntelan pakaian diduga milik korban. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono melaporkan. Pemirsa, setelah melarikan diri, pria pelaku penganiaya ibu rumah tangga di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara menyerahkan diri ke polisi. Korban dianiaya hingga tewas karena membela putrinya yang diejek pelaku. Pelaku menyerahkan diri setelah dibujuk keluarganya. Ranto, warga Janji Matogu, Tapanuli Selatan ini menyerahkan diri dalam pelariannya ke kota Medan usai menganiaya tetangganya, Lisa Hanum, hingga tewas. Pria berusia 40 tahun ini menganiaya tetangganya usai terlibat perselisihan. Korban mendatangi rumah pelaku setelah putrinya mengadu karena diejek. Ranto justru emosi saat korban menasehati agar tidak mengejek putrinya. Menangis pada korban bahwa dipanggil oleh tersangka adalah celong, sehingga si korban memperolok tersangka dengan kata-kata kotor, sehingga tersangka emosi dan kemudian melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu kepada korban. Dari hasil otopsi rumah sakit, korban dianiaya dengan benda keras dan mengalami luka di bagian kepala. Polisi masih memeriksa Ranto dan mengumpulkan barang bukti penganiayaan. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Pemirsa, wanita rentan menjadi sasaran tindak kejahatan termasuk kejahatan seksual. Namun di Pasuruan, Jawa Timur, seorang wanita korban pelecehan seksual di jalan berani melawan. Tidak tinggal diam, korban mengejar pelaku hingga tertangkap. MK diamuk warga Tambak Yudan, Pasuruan setelah melakukan pelecehan seksual pada seorang wanita yang sedang membeli sarapan. Pria ini ditangkap warga setelah dikejar korbannya yang tidak terima mendapat perlakuan pelecehan seksual. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, MK mengakui sengaja mengikuti korban yang sama-sama mengendarai motor. Korban awalnya tak menyadari pria yang mengikuti merupakan pelaku tindak kejahatan. Dari arah Kelurahan Purworejo. Itu dia ikutin saya, tak pikir teman saya atau siapanya nggak kelihatan. Saya fokus sama nasi pecel, ternyata dia megang. Saya kaget, saya mau jatuh. Terus saya kejar karena saya gemes, kenapa kok dia kayak gitu. Kejar, niat saya mau beli nasi kuning. Ternyata fokus sama orang ini, jaraknya tuh nggak terlalu jauh ya. Tak kejar, akhirnya dia bulat-bulat sampai perumahan Srikaya, sampai ke perumahan Tambak Yudan. Dapatnya di perumahan Tambak Yudan. Orangnya sendirian apa gimana? Orangnya sendirian, dia ngakunya anak pondok di daerah Sangar. Mbaknya sendirian juga? Saya sendirian juga. Oh gitu. Ya udah. MK masih menjalani pemeriksaan karena diduga telah berulang kali melakukan pelecehan seksual pada wanita di jalan. Polisi mengamankan barang bukti sepeda motor pelaku. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 wanita ditangkap polisi diduga menjadi pengelola rumah judi di Kota Medan, Sumatera Utara. Ditemukan uang yang digunakan untuk taruhan serta mesin-mesin judi yang sedang digunakan pengunjung. Polisi mengerebek ruko di Komplek Pertokoan Jalan Berlian, Deli Tua, Kota Medan yang digunakan untuk arena judi. Dari 4 wanita ini, polisi mengamankan uang jutaan rupiah yang diduga milik para pengunjung yang terlibat judi. Dari pemeriksaan polisi, 4 wanita ini merupakan pengelola rumah judi. Penggerebekan dilakukan setelah warga sekitar resah dan melapor pada polisi adanya aktivitas perjudian. Pada saat sampai di TKP, kami ada menemukan kegiatan tersebut dan melakukan penindakan. Didapatkan 3 mesin ikan dan 4 orang kami amankan.
Sejumlah mesin judi yang masih menyala dibongkar dan diamankan sebagai barang bukti perjudian termasuk 4 wanita pengelolanya yang memegang uang. Sementara polisi kini memburu pemodal arena judi mesin. Dari Kota Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Seorang wanita tiba-tiba pingsan saat dihentikan polisi dalam razia di Palembang, Sumatera Selatan. Informasinya sesaat lagi, tetap di Sergap.